Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah controller yang murah banget. Ini saya beli cuma 18.000. Ini controller 18.000 ini bisa apa? Dan yang ini 40.000. Ada coolingnya dan juga ada power banknya. Saya beli di sebuah e-commerce. Kalau kalian nggak percaya harganya 18.000, nah ini bisa kalian lihat ya. Pinzi joystick remote Bluetooth 18.000. Kemudian untuk yang kontrolernya itu 40.000, atasnya ini Pinzi 40.000. Oke, jadi langsung aja kita bahas segigi apa controller seharga kacang ini. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, mungkin kita awali dulu yang termurah dulu ya, yang harganya 18.000. Jadi dia ada beberapa tombol yang kayaknya ini tombol untuk ACBD, ini untuk on dan off, ini untuk apa ini, email, ini add. Dan dia pakai baterai ya, baterainya bisa kalian beli di supermarket terdekat karena baterai AA seperti ini, biasa. Dan sekarang langsung aja kita koneksikan dengan Huawei Nova 5T ini. Nah, yang aneh kalau kalian lihat di notifikasi Bluetooth-nya ini bukan controller tapi VR box. VR itu setahu saya yang kayak kacamata itu ya, bukan controller, tapi coba aja nggak apa-apa. Dan apakah sudah ada sesuatu? Ada volume ya. Wih. Jadi ada volume. Ini volume kebalik ya. Kalau misalkan kita tekan yang bawah, dia malah volume up. Kalau misalkan kita tekan yang atas, dia volume down. Ini kayaknya back and forward. Jadi kalau misalkan kita putar lagu itu kan, dia langsung connect seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk main game deh. Dan sebelum kita masuk ke gamenya, kontrolernya ini tetap. Jadi kalau misalkan kita mau volume down itu kayaknya harus gini deh pakainya ya, berarti ya. Tapi kalau kayak gini ini ada tombolnya. Karena kalau kayak gini kebalik nih. Nah, ini malah volume up. Tapi nggak apa-apa lah, kita langsung coba aja. Kita kecilin dulu. Dan nggak berfungsi ya guys. Jadi cuman volume up and down. Ya, kalau di sini ada. Jadi sekarang perintahnya ganti ke controller. Cuman ketika saya pencet ini, oh bisa sebentar. Jadi untuk nose-nya bisa ini. Tapi untuk driftnya nggak bisa. Jadi kalau untuk nose kita pakai tekan ini, bisa. Nah, ini apa nih? Kita tinggal pilih berarti kiri. Tuh nggak bisa, nggak berfungsi. Nah kan, perintahnya udah kebaca controller. Cuman kontrolernya saya geser kiri tetap nggak mau. Oke, jadi kayaknya entah game apa yang support. Biasanya game racing itu pasti support kalau pakai controller ya. Ini yang support cuman L2-nya aja nih, yang untuk nose. Untuk drifting juga nggak berfungsi. Ini malah tombol volume up and down. Ini tombol apa nggak jelas. Oke deh, 18.000 ya nggak usah dibeli lah. Oke, nah sekarang langsung aja kita bahas controller yang harganya 40.000 ini, yang menurut saya multifungsi, entah untuk build quality-nya ya. Coba saya, jadi untuk build quality-nya mungkin kalian pakai sebulan 2 bulan ini udah patah nih, karena kocak banget. Nah, kalian pasti udah tahu cara mainnya pakai game controller. Jadi kalian customize dulu tombolnya, kemudian di sini kalian paskan. Jadi ketika kalian pencet, dia akan istilahnya mencet ke tombol yang ke overlay. Dan di bagian belakangnya dia ada kipas. Jadi kita nanti tes kipasnya ini berfungsi atau minimal bisa bikin nggak throttling atau enggak. Kemudian di sini ada untuk ngecas. Jadi dia juga ada kapasitas baterainya 2000 mAh yang bisa digunakan sebagai power bank. Jadi kalau kalian lihat di sini ada input power bank, dan untuk menyalakannya ada tombol ini. Nah, ketika bernyala berwarna biru ini, sebentar, kipasnya kelihatan nggak ya kalau nyala ya? Ini mati, kelihatan kan? Sekarang kalau saya gini kan dia nyala. Nah, dia udah lumayan dingin di sini. Sekarang kita coba dulu untuk fitur power banknya, apakah dia berfungsi? Bentar, saya ambil charger dulu. Nah, kita tancapkan di sini. Jadi kalau misalkan kalian main, kemudian kalian pengen main sambil tiduran atau kalian nggak bawa colokan, ya bisa digunakan seperti power bank biasa lah. Apakah dia akan ngecas? Wih, ngecas ya. Jadi kalau kalian lihat dia ngecas. Kemudian bisa kita masukkan ke sini. Oh sebentar, sambil kita tes untuk sistem coolingnya ya. Kita masuk dulu ke setting karena Huawei Nova 5T ini punya fitur performance mode. Nah, jadi kalau misalkan ini kita aktifkan ya, dia akan muncul notif seperti ini. In performance mode itu akan baterainya cepat habis dan juga cepat panas. Gak apa-apa karena kita punya cooling dan kita memang mau
tes untuk coolingnya. Oke, jadi sekarang kita tes lagi ya, tanpa menggunakan cooling. Berapa skornya dan nanti apakah dia akan throttling, kita coba aja. Dan nanti kita juga akan tes pakai ini, digital thermometer. Biarkan dulu, biar agak panas dulu, nanti kita lihat. 2000 years later. Nah, ini di bagian sini udah mulai kerasa panas ya. Kita coba lihat berapa. 36, belum ada 40. Jadi kita, ini 38 nih. Sebentar, 40. Ada di daerah tulisan Huawei sini. Ini emang agak panas. 40, 41. Oke. Sekarang kita lihat di softwarenya. Dia berapa? 66 derajat Celcius. Ya, bisa kalian lihat. 70 derajat Celcius. Sebentar, ini kayaknya kurang terang. Nah, jadi kalau kalian lihat di temperatur CPU monitornya itu 76 derajat Celcius, 75 gitu ya. Tapi kalau misalkan di service-nya yang paling panas daerah sini, daerah Huawei nih. Dan memang Antutu ini bikin cepet panas guys. Jadi kalau kalian ngira Huawei Nova 5T ini gampang panas, enggak, karena memang Antutu ini benar-benar bisa menyiksa HP. Jadi dia untuk temperatur dan untuk usage CPU-nya, kalau misalkan untuk review aja, untuk tes-tes kayak gitu, paling enak sih Antutu. Wah, ini panas di daerah sini nih. Sini. 2000 years later. Kita coba untuk pakai coolingnya ini. Ya, ini sekarang kondisinya mati. Nanti kita coba tes berapa. Oke, sekarang kita nyalakan. Untuk nyalakannya kita tinggal pencet di sini sampai nyala biru seperti ini. Dan ini udah dingin nih. Akan 28. Di bagian sini harusnya panas tadi. 37, 39. Daerah sini yang panas, sama di tulisan Huawei di daerah sini. Oke, kita tes lagi sekarang. Years later. Oke, sekarang ini udah cukup panas guys, apalagi di daerah sini ya, di daerah sama seperti tadi. Jadi di daerah tulisan Huawei dan di daerah sini, kayaknya chipsetnya emang di daerah atas sini. Dan sekarang kita lihat ini sinnya sama yang kotak-kotak tadi ya. Tadi itu 70 derajat Celcius. Nah, ini 67 derajat Celcius. Ya, berarti lebih dingin meskipun nggak terlalu banyak ya. Ini 70. Ini sekarang udah beranjak ke 70 derajat Celcius. Apakah ada perbedaan? Nanti juga akan ada hasil benchmarknya ketika kita pakai controller yang ada cooling fan-nya ini, dan ketika kita nggak pakai, skornya berapa nanti akan ada. Tapi ini kita tes untuk suhu temperaturnya dulu, dan sama 52% seperti yang tadi ya. Dan sekarang kita coba, 77 derajat Celcius, 78 derajat Celcius. Kok malah panas? Nah, ini turun 64, 62 derajat Celcius. Oke, sekarang kita cek di daerah sini ya. 42, 40, 41, 42. Oke, kayaknya sih menurut saya nggak terlalu berpengaruh ya. Kenapa ini suhu temperaturnya lebih panas dari yang tadi? Karena kan kita tadi baru tes dan kita tidak dinginkan dulu, langsung kita tes. Jadi hasilnya seperti ini, lebih panas dari yang tadi. Nah, ini sih ada anginnya, jadi kalau kalian dengarkan ya. Kedengeran nggak? Semoga aja kedengeran ya. Ada anginnya walaupun nggak terlalu kenceng, tapi lumayan dingin sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita matikan, tunggu ya. Misalkan ini kita matikan, kemudian kita tes di daerah sini, ketika mati kipasnya, dia ada di 29, 30, 31. Ya, ketika kita nyalakan, apakah ada perbedaan? Nah, ini udah nyala. Semoga kalian bisa dengar ya di sini. Sekarang kita tes di bagian yang anginnya keluar ini berapa? 30, 29. Nah, turun. Jadi ya bisa mendinginkan sekitar 1 derajat Celcius lah kalau misalkan kita pakai ini. Jadi kesimpulannya menurut saya memang bisa membantu, tapi nggak terlalu banyak ya. Karena anginnya memang nggak terlalu kenceng, jadi selisih 1-2 derajat Celcius. Kalau misal, ini turun 27 ya, sekitar 1-2 derajat Celcius lah. Kalau misalkan dia mati itu 30 derajat Celcius, kalau nyala 28 derajat Celcius. Tapi apakah sistem untuk memberikan angin di dalam bagian ini itu berfungsi? Sebenarnya berfungsi kalau misalkan anginnya kenceng banget. Ada kipas dari Suncell, kalian cari aja namanya kipas Suncell, itu DIY tapi kenceng banget. Suaranya itu
kayak suara tornado. Kalian bisa lihat di reviewnya Gadget Max kalau nggak salah, itu ada lengkap banget kalau misalkan kalian pakai kipas itu bisa membantu. Cuman suaranya kenceng banget dan kurang safety menurut saya. Nah, kalau pakai ini kita bisa pakai power bank dan juga ada kontrol L dan R-nya. Tapi saya penasaran nih guys, ini sebenarnya kok ada kipas dan juga bisa jadi power bank? Karena di sini ada terlihat nih, ada kayak baterai. Jadi sekarang kita coba bongkar aja ya. Seperti apa sih dia kelihatannya? 2,000 years later. Oke, terjadi kendala guys. Jadi ini semuanya sudah saya copot ini bautnya ya. Tapi yang sini nih kayaknya dol. Jadi ada baut lagi di sini satu. Kalian nggak kelihatan juga. Saya juga nggak kelihatan ini apakah muter atau enggak. Saya juga nggak tahu. Susah. Jadi ya udahlah ya, langsung aja kita, karena saya juga mumpung belum puasa kan. Nah, jadi dalamnya itu seperti ini guys. Tadi baterainya itu ada di daerah sini nih. Jadi dia diselipkan di sini baterainya. Baterainya ini polosan, saya nggak tahu berapa kapasitasnya, apakah real 2000 mAh, saya juga nggak tahu. Kemudian dia masuk ke PCB ini, yang PCB-nya gunanya untuk tombol power tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita nyalakan, harusnya kita pencet tombol yang ini nih. Nah, seperti ini. Dan untuk di bagian dalamnya kipasnya lumayan besar sebenarnya, cuman nggak terlalu kenceng. Ya, jadi suaranya ini silent banget, senyap banget. Jadi nggak terlalu ngefek. Ngefeknya cuma sekitar 1-2 derajat Celcius tadi. Nah, kalau misalkan untuk power banknya, saya nggak melihat ada chip untuk, karena biasanya saya pernah buka power bank ya, dan dia ada chip untuk arus tegangan. Jadi biar stabil dan biar nggak rusak gitulah intinya baterainya. Tapi di sini ini nggak ada, atau bentuknya aja yang beda ya. Jadi kalau kalian gunakan untuk power bank, mungkin saran saya jangan terlalu sering-sering, atau kalau bisa nggak usah dipakai power banknya, takutnya malah ngerusak ke baterai. Oke, kipasnya sebenarnya lumayan gede loh ini ya. Cuman apakah tertutup saring-saringnya ini kan terlalu tebal nih, jadi dia nggak terlalu ngefek. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini, eksperimen ala-ala yang agak nggak jelas juga. Ini kalau kalian pengen tahu sebenarnya baterai laptop ketika kalian bongkar itu isinya juga seperti ini. Cuman biasanya ada keterangannya berapa kapasitasnya gitu ada. Cuman kalau ini nggak ada. Oke lah, 40.000 ya, menurut saya sih kalau dibilang worth it, harga 40.000 ya harganya segitu, worth it aja sih. Tapi ya kalau dari segi safety, keamanan baterai, kemudian efek untuk temperaturnya nggak terlalu, mungkin yang berfungsi banget adalah ini, yang mungkin juga kalian pakai 1 bulan pun dia juga bakalan cepet rusak karena dia juga udah kocak-kocak seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.